Provinsi Bali, melayani dengan cinta. Salam bahasa. Sahabat bahasa di mana saja sahabat bahasa berada, senang sekali saya Madi Sudiana bisa menjumpai sahabat bahasa dalam program Bincang Bahasa dan Sastra, sebuah program yang digagas oleh Balai Bahasa Provinsi Bali untuk menyebarkan informasi kebahasaan dan kesastraan kepada masyarakat. Siaran ini disiarkan dari Studio Subasita, Balai Bahasa Provinsi Bali. Sahabat bahasa, pada kesempatan siaran kali ini kita akan membahas topik belajar dan melestarikan bahasa melalui lagu. Sehubungan dengan itu, telah hadir di sebelah kiri saya Bapak Imade Adnyana, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Selamat datang Pak Adnyana di Studio Subasita. Terima kasih sudah mengundang kembali untuk ke Studio Subasita. Baik, terima kasih Pak Adnyana. Beliau sudah bersempatan hadir ke Studio Subasita dan ini adalah kali kedua berbincang-bincang berkaitan dengan bahasa dan sastra. Baik, Bapak Made Adnyana adalah seorang dosen pada program Bahasa Indonesia dan Daerah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia Denpasar. Beliau juga mengajar di Bimbingan Belajar Bina Taruna Wiratama Denpasar. Beliau juga seorang pengelola web. Apa nama web yang dikelola Pak? mybalimusic.com. mybalimusic.com. Ya, selain sebagai dosen, beliau juga aktif di berbagai kegiatan, terutama dalam kegiatan jurnalistik. Betul. Pak Adnyana ya, ada berbagai tugas yang pernah diemban di bidang jurnalistik. Nanti kita berbincang-bincang dengan beliau berkaitan dengan tugas-tugas beliau di jurnalistik. Beliau juga sebagai seorang penggagas ajang penganugerahan penghargaan lagu pop Bali, Betul. Pak Adnyana ya. Ya, beliau juga seorang komite anugerah musik pop Bali. Sekarang kebetulan sudah selesai tugas. Oh, selesai tugas. Ya, pernah menjadi jadi komite. Ya, Bapak Adnyana juga menulis buku. Betul. Ya, judul bukunya apa? Kene Ketul Musik Pop Bali. Ya, Kene Ketul Musik Pop Bali. Jadi ada kaitannya dengan topik yang akan kita bahas ini, Pak Adnyana ya. Belajar dan melestarikan bahasa melalui lagu. Tentunya belajar bahasa Bali melalui lagu pop Bali. Ya. Baik, Pak Adnyana. Kita melihat sekarang bahwa lagu pop Bali ini mulai marak. Betul. Nah, sebagai pengamat lagu pop Bali, bagaimana Pak Adnyana melihat perkembangan lagu pop Bali ini, Pak Adnyana? Kalau saya bilang luar biasa. Ini bukan sekedar memuji teman-teman musisi ya biar senang dikatakan luar biasa, bukan. Tapi memang perkembangannya luar biasa. Ketika terjadi perkembangan teknologi internet, media sosial, kita nggak menduga bahwa itu juga berdampak luar biasa terhadap perkembangan lagu pop Bali. Kalau saya bandingkan sebelum internet mulai merajalela seperti sekarang, orang mau rekaman lagu pop Bali segala macam, mereka jumlah studio rekaman terbatas. Terus kalaupun mereka mau rekaman harus ngantri. Ngantri pun belum tentu diterima. Udah begitu serba terbatas waktu itu. Tapi sekarang ketika masuk teknologi internet, terus kemudian kemudahan aplikasi untuk recording segala macam, siapapun bisa menjadi penyanyi, siapapun bisa jadi musisi. Saya pun bila perlu, misalnya saya tinggal beli komputer, terus kemudian beli perlengkapan mic, alat rekam, headset, kemudian saya bikin studio sendiri di rumah, di kamar pun bisa rekaman.
Yang penting ada materi lagu. Jadi bisa diedarkan sendiri juga. bisa diedarkan sendiri. Kalau dulu berpikir bahwa rekaman ini mau dijual kemana, kasetnya dijual kemana, CD-nya dibawa kemana. Siapa Kalau sekarang yang beli nanti begitu iya, ya? kalau sekarang udah tinggal rekam, jadi upload di medsos, terus kemudian upload di YouTube. Itu yang saya bilang perkembangannya luar biasa. Maka kalau misalnya dulu mudah menghitung, misalnya kalau ditanya Pak Nyana tahun ini berapa ada rekaman lagu Pop Bali, mudah melacak. Iya. Tinggal kontak aja studio yang ada waktu itu. Tahun ini Aneka Record keluarin berapa produksi, Maharani berapa produksi. Kalau sekarang, saya bilang sehebat-hebatnya wartawan musik atau pengamat musik yang mendata lagu Pop Bali, saya jamin nggak ada yang bisa memberikan jumlah yang pasti. Berapa jumlah lagu yang beredar. Karena ada yang bikin lagu, dia kemudian berkomunikasi, kontak dengan wartawan, dia bikin press release, jadi orang tahu. Tapi ada juga yang dia rekam sendiri, jadi sendiri, kemudian diupload. Kalau kebetulan saya tahu, wartawan kebetulan tahu, diberitakan. Kalau wartawan nggak tahu, dan itu ada banyak, padahal lagunya bagus-bagus. Iya. Makanya kalau ada yang mengklaim misalnya bahwa, oh tahun ini lagu yang beredar jumlahnya 500, saya bilang bisa jadi 2 kali lipat aslinya. Karena banyak yang kita nggak tahu. Sama kayak Pak Made rekaman tiba-tiba ngupload, Pak Made nggak ada cerita ke siapa-siapa, atau Pak Made cerita kebetulan hanya kepada keluarga, sementara media massa nggak ada yang tahu, nggak ada yang memberitakan, jadi banyak yang tenggelam. Makanya jumlahnya, kalau ditanya bagaimana perkembangannya, luar biasa saya bilang sekarang. Luar biasa dibandingkan dengan sebelumnya ketika belum ada era internet dan teknologi medsos seperti sekarang, banyak sekali peningkatannya. Bisa di ini Pak Anyana, bisa di apa namanya periodisasinya. Mungkin Pak Anyana bisa memberikan sedikit periodisasi kepada sahabat bahasa lagu Pop Bali. Kalau yang kebetulan yang sempat saya artinya telusuri, dan itu juga sempat saya tulis, kalau ditanya sejak kapan lagu Pop Bali itu sebetulnya muncul, persisnya betul tahunnya orang ada yang tahu. Iya. Jadi karena kalau itu pun kemudian masih menjadi pertentangan yang disebut lagu Pop Bali itu yang bagaimana. Karena orang menganggap mungkin misalnya seperti lagu Curik-Curik, Madai Ceni, yaitu orang lebih menyebutnya folk song, lagu daerah. Sedangkan lagu Pop Bali yang ngepop seperti sekarang, ukurannya yang paling pertama sekali, itu kan orang berpikir, oh kalau lagu pop berarti patokannya rekaman, direkam. Nah lagu yang direkam itu pertama kali, era 80-an kira-kira. 76 itu Kusir Dokar. Oh iya, Kusir Dokar. Tapi apakah itu awal tonggak lagu Bali? Ternyata enggak juga. Oh begitu ya. Jauh sebelum itu, ketika selesai penjajahan waktu itu, saya dengar cerita dari Pak Gede Darna almarhum yang bikin lagu Merah Putih. Iya. Jadi beberapa tahun setelah kemerdekaan, ketika Belanda sempat mau menduduki lagi, pada waktu itulah terjadi peristiwa pendudukan Pelabuhan Buleleng, yang waktu itu Pak Gede Darna masih SMP, dan dia mulai berpikir bikin lagu Merah Putih pada waktu itu. Ya itu tahun berapa Pak? Itu sekitar akhir 40-an, 48, 49. Iya. Baru dibikin, tapi kemudian baru dia nyanyikan ketika kebetulan Pak Gede Darna ikut kelompok pemuda, ketemuan kayak model Underbow Partai segala macam, ada pertemuan-pertemuan, baru mulai dinyanyikan. Itu tahun 50-an. 50-an. Ya. Jadi itu sempat direkam lagu itu pada tahun itu atau bagaimana, Pak? Sepengetahuan saya dari cerita belum pernah direkam. Iya. Kemudian dilanjut dengan eranya Pak Anak Agung Made Cakra almarhum, karena kebetulan bersentuhan banyak dengan radio, sempat menyanyi, barangkali hanya direkam untuk kepentingan radio, belum untuk dipublikasi. Tapi kalau benar-benar direkam untuk kemudian dikomersilkan, diproduksi secara massal, yaitu tadi tahun 70-an awal itu oleh Bali Record. Bali Record. Yang ketika waktu itu sebetulnya lagu Kusir Dokar yang saya dengar itu sudah populer setelah muncul di RRI. Cuma belum ada kasetnya. Lalu kemudian mungkin piringan masih belum ada juga, artinya belum diproduksi untuk masyarakat. Hanya untuk orang dengarnya lewat radio. Oh, dinyanyikan pada saat itu mungkin pada saat radio, jadi live di radio. Nah, itu yang mendorong Pak Riki Yulianto dari Bali Record kemudian menghubungi Pak Gomade Cakra untuk direkam. Itu yang pertama. Itu periodisasinya yang pertama kalau bicara rekaman. Ya, tahun? Ya kalau diambil dari itu berarti tahun 70-an. 70-an mulai dari Anak Gomade Cakra yang kemudian dengan Kusir Dokar, terus kemudian Sopir Bemo,
Bungan Sandat. Bungan Sandat. Kalau Bungan Sandat yang saya dengar itu malah sebelum Kusir Dokar kalau nggak salah, itu malah sempat dinyanyikan juga Bungan Sandat pada waktu itu di RRI. Tapi baru populernya lagi kan setelah muncul kaset. Iya. Jadi kalau boleh dibilang periode pertama tuh tahun 70-an itu ya dipelopori oleh Nagong Made Cakra dengan band Putra Dewata. Putra Dewata. Ya. Masuk kemudian awal 80-an baru mulai muncul Ketut Bimbo. 80-an. Ya, baru muncul Dengan Ketut Bimbo. lagu-lagunya Buduh. Salah satunya Buduh, Ngabut Keladi, dan ada saya lupa apalagi itu yang pokoknya lagu-lagunya Bimbo pada waktu itu memang dengan judul yang unik-unik. Iya. Cinta Rasa, saya nggak nyebutin merek, salah satu merek permen dia pakai judul lagu Cinta Rasa Tit, nah gitu Iya. deh. Jadi itu eranya Bimbo. Bimbo. Nyusul kemudian ada Nono yang lagu sing ada apa deh gitu, Ya. Capung Gantung, terus susul Yongsa Yongsa Gita. Gita. Ya, jadi periodenya seperti itu. Pada waktu itu lagunya, nah entah kenapa karena mungkin pada waktu itu memang perkembangan musik secara nasional pada waktu itu kan eranya Doel Sumbang, Iwan Fals, Iya. lagu Bali pun pada waktu itu ya kebanyakan seperti itu. Mengikuti Kebetulan tren mengikuti itu. trennya. Iya. Jadi kalau dilihat karakter lagunya Bimbo, Yongsa Gita, Nono kan nggak beda-beda jauh. Iya, hampir Lagunya agak sedikit kocak-kocak dan lirik yang nyentil ya, itu Iya. modelnya. Iya. Baru kemudian periode berikutnya ketika awal 90-an mulai musik MIDI Iya. pakai komputer. Dengan siapa tokoh setelah itu? Kalau MIDI itu yang saya dengar kalau nggak salah itu yang melopori salah satunya kan almarhum Jimmy Silaa Ya, dari Jimmy Aneka Record. Yang pada waktu itu memunculkan penyanyi lagu Bali Widi Widiana dengan lagu yang bernuansa Mandarin. Widi Widiano. Betul. Nah, sebelum ke Aneka Record, Widi kan sebetulnya di Maharani dulu. Iya. Sempat dia di Maharani bikin lagu pop Bali yang mengenalkan nuansa Mandarin itu, Iluh Baju Barak itu judul pertama kalinya. Iya. Jadi periodenya udah agak modern lagi. Widi Widiano. Widi Widiana lagu pop Bali Mandarin. Terus kemudian ya mungkin karena jenuh atau bagaimana banyak muncul setelah itu kan yang serupa Panji Kuning dan segala macam. Kemudian juga ada grup Kapluk Dadi Record, Canting Camplung, banyak itu Ini muncul. masa-masa apa namanya perusahaan rekaman yang banyak mungkin ini. Masa 90-an. Pada waktu itu mulai banyak. Jadi pertamanya kan hanya ada 3 waktu itu. Iya. Bali Record, Aneka Record, Maharani. Iya. Tapi ketika pertengahan awal 90-an boleh dibilang mulai muncul banyak. Ada Kapluk Dadi, Canting Camplung, terus kemudian di Kelungkung ada itu mulai Kanda Suta, terus kemudian di Gianyar ada juga Janua di Record, kemudian ada Intan Dewata Record. Kalau di Mulai Singaraja banyak. ada tidak di Singaraja pada masa itu? Saya kurang tahu, tapi belum pernah saya dengar kok di Singaraja. Ya, Itu kebanyakannya terpusat di Denpasar ya? Ya, terpusat di Denpasar. Orang larinya ke Denpasar malah. Iya. Nah, itu periodisasinya era, jadi bergeser dari zaman Putra Dewata, beralih ke lagu-lagu yang agak kocak, agak modern ngepop, beralih kemudian lagu Mandarin Ara Widi Widiana, sampai kemudian awal 2000 muncul Lolot dengan grup band. Grup band. Masuklah era kejayaan grup band. Musik-musik rock. Musik-musik rock, kemudian awalnya rock. alternatif. Awalnya kan rock alternatif, Iya. tapi kemudian berkembang. Bahkan ada blues berbahasa Bali ada, itu pernah Balawan dengan Komang Layang pernah bikin. Iya. Reggae bahasa Bali juga mulai dari Johnny Johnny Agung Agung. juga ada. Yang juga dangdut berbahasa Bali juga banyak. Jadi artinya era band mulai mungkin karena orang jenuh ya barangkali gitu. Jenuh dengan lagu bernuansa Mandarin masuk era band. Tapi ternyata Dan di era band ini mungkin anak muda mulai Nah. menggandrungi musik pop kalau Bali. saya tidak mengatakan anak muda, mungkin sebelum itu sudah gemar. Kenapa saya bilang berani sudah gemar? Karena pada waktu sebelum era band ini, orang masih ingat dengan lagu Kidung Kasmaran dari Iya, Okin. Kedeng Kasmaran. Itu Luar biasa. orang banyak kenal, tapi istilahnya kan udah ya, malu-malu ngaku. Oh, dia suka lagu Bali, dia agak malu-malu ngakuin. Diam-diam penggemar diam-diam gitu kan. Iya. Tapi kemudian begitu era band muncul, baru mereka menunjukkan diri. Sehingga ketahuan, oh ternyata banyak juga ya anak muda yang penggemar lagu Bali. Padahal mungkin sebelumnya mereka penggemar Widi Widiana. Tetapi artinya agak, sing juari, nggak enak menunjukkan diri. Jadi kemudian ketika era band baru mereka muncul. Banyak. Hanya saja bedanya begini kalau saya bilang, kalau era penyanyi solo dari zamannya Gung Cakra, Yongsa Gita, Widi Widiana itu boleh dibilang, makanya kalau bahasa Inggrisnya kan orang mengatakan itu
everlasting ya. Iya. Artinya mereka berkarya sampai sekarang pun masih tetap disukai. Tapi era band waktu itu cukup singkat menurut saya. Kenapa saya bilang cukup singkat? Dia booming tahun 2004 itu sampai 70 lebih grup band yang muncul. Tapi kemudian hanya bertahan setahun 2 tahun, habis itu bubar. Ya, tahun Karena berapa nggak kira-kira sanggup. itu tidak sam? Itu Lolot kan muncul tahun 2003. Ya, Setelah Lolot muncul, banyak yang mencoba bikin. mengikuti. Ya, tahun 2004 itu puncak kejayaan grup band, saya bilang banyak banget. Ya. Nah, tapi kemudian seleksi alam akhirnya banyak yang tidak bertahan, akhirnya bubar, sehingga yang bertahan mungkin jumlahnya nggak sampai 10, ya termasuk Lolot, Bintang, Johnny Agung, Ya. For Widi, itu yang masih Itu sampai sekarang. 2010-an. 2000, kalau mereka muncul pertengahan 2000-an. Bintang muncul tahun 2004, For WD itu muncul sekitar 2003, hampir bersamaan dengan Bintang. Iya. Johnny Agung juga setelah Lolot 2004 juga. Rata-rata muncul 2004-2005 itu. Nah, jadi setelah itu agak drop. Kenapa saya bilang drop? Karena mulai masuk era ini kan orang internet. Iya. Jadi waktu itu penyanyi Bali masih agak gamang juga. Era internet itu tahun berapa, Pak Adjana? Kita mengenal era band. Ya. Nah, setelah masa era band ini berlalu, masuk era internet. Nah, dari tahun berapa ini era internet ini, Pak Adjana? Kalau ya artinya bahwa orang mengenal mulai YouTube segala macam itu kan awal 2000-an sebetulnya udah mulai ada. Sekitar 2003-2004 sudah mulai ada, tetapi kan belum begitu populer. Iya. Bahkan penyanyi Bali pun baru mulai terbiasa dengan video klip itu ya VCD itu ya baru era-era awal 2000-an. Dan kemudian ya artinya mereka belum berpikir bahwa internet ini kayak menjadi semacam ancaman bagi musik Bali, belum ada yang kepikiran. Iya. Nah, baru kemudian menjelang akhir, barangkali sekitar tahun 2008 ke atas, mulai satu persatu muncul video klip di lagu Bali itu muncul di YouTube. Mulailah orang agak bukan seperti kebakaran jenggot, artinya bahwa, waduh kalau begini Harus beralih ke mau YouTube, nggak mau harus beralih. ke media Betul, sosial. media sosial. Nah, yang lucunya kan pada waktu itu juga yang mengupload lagu Bali di awalnya di YouTube itu justru orang lain. Bukan penyanyi, bukan penyanyinya. produsernya. Betul. Oh, saya kebetulan sebagai penggemar punya VCD-nya saya upload. Iya. Termasuk lagu-lagu lama banyak diunggah. Dan waktu gitu itu ya. orang belum berpikiran bahwa ini ternyata bisa mendatangkan uang, bisa dimonetize, bisa diuangkan. Akhirnya artis-artis itu mengunggah Betul. sendiri akhirnya. Baru, nah kalau soal kemudian kesadaran artinya bahwa oh ternyata ini bisa jadi ladang penghasilan baru ya, mungkin baru mulai terbukanya itu lebih banyak terbukanya sekitar 5 tahun terakhir. Berarti era Iya. mutakhir itu yang ini ya, era internet Betul, ini. era internet ini karena orang udah berpikir sekarang bahwa targetnya kalau dulu produksi kaset CD laku berapa keping. Kalau sekarang tiap hari harus ngeliatin YouTube viewernya udah berapa ya. Iya. Itu sekarang targetnya karena makin banyak viewer, makin banyak subscribe, berarti peluang iklan makin masuk, sharing profitnya makin banyak. Ya istilahnya mereka digaji oleh YouTube. Sekarang itu yang dikejar. Jadi boleh ditanya penyanyi top seperti Widi Widiano, Dek Uli, Jun Bintang baru punya kanal YouTube sendiri atas nama mereka itu nggak sampai 3 tahun terakhir. Kalau sebelumnya ya mereka istilahnya ada beberapa label seperti mungkin anggaplah seperti misalnya Triwana atau apa. Ya jadi mereka menyerahkan ke label itu untuk ngurusin ke YouTube. Oh begitu. Betul. Baru sekarang belakangan mereka berpikir bahwa 3 tahun belakangan Iya. berarti penyanyi pop Bali, Bali mulai berpikiran perlu juga ya kayaknya punya kanal dengan nama sendiri. Maka Iya. mulai muncul Widi Widiano Official, Dek Ulik Official. Iya. Hampir semua sekarang punya. Dan itu satu kebanggaan juga sebetulnya gitu. Iya. Ya periodisasinya kurang lebih ya seperti itu. Termasuk juga artis-artis ini menjadi semacam apa ya, duta untuk produk-produk begitu Jadi ya. di endorse. Iya, ya, endorse. betul. Di endorse produk banyak ya. Keuntungannya banyak itu. Jadi kalau makanya kalau ada yang mengatakan bahwa teknologi itu adalah ancaman bagi penyanyi, Belum bisa tentu. iya, bisa enggak? Ya, belum Belum tentu tentu. juga. Tergantung bagaimana dia menyikapi. Iya. Dia akan menjadi ancaman kalau kita tidak berbuat apa-apa. Dia akan jadi peluang kalau kita bisa mempelajari. Gitu. Baik, Pak Adjana menarik.
lagu pop Bali kita kenal semakin digandrungi atau semakin diminati Betul. oleh kaum milenial sekarang. Iya, Jadi generasi milenial mulai apa namanya menyenangi gitu Betul. ya, kita katakan begitu ya, menyenangi lagu pop Bali. Nah, bagaimana Pak Adnyana melihat hal ini, Pak Adnyana? Gini, kalau barangkali ini masalah selera aja. Ketika pada eranya Widi Widiana dan segala macam, itu kan kebanyakan lagu pop Bali itu kan sangat-sangat khas kentara Balinya. Entah itu dari cengkok menyanyinya, Iya. terus kemudian pilihan musiknya yang ada unsur Balinya, Balinis banget pokoknya. Iya. Ada sebagian generasi muda yang mungkin entah ngerasa sungkan atau ngerasa aduh nggak enak nyanyiin ini, kesannya dibilang old school, lawas atau apa, mereka nggak tertarik menyanyikan. Tapi kemudian ketika lagu pop Bali itu mulai mengambil warna pop yang modern, seperti misalnya model, anggaplah lagunya Raisa, lagu grup band apa misalnya, warna musiknya seperti itu, hanya liriknya berbahasa Bali. Nah ternyata ini menjadi pendekatan yang cukup bagus. Artinya bahkan ABG-ABG yang boleh dibilang ABG milenial, mereka ngerasa nggak malu menyanyikan lagu Bali. Berbahasa Bali. Berbahasa Bali. Iya. Walaupun di satu sisi, ya ini sempat menjadi pro kontra juga. Karena ada yang mengatakan bahwa bagaimana kita bisa mengatakan itu lagu pop Bali, kalau musiknya sama sekali nggak Bali, lebih tepatnya lagu pop berbahasa Bali. Iya. Bukan lagu pop Bali. Kalau bagi saya sebenarnya, udahlah kita nggak usah memperdebatkan itu. Gitu. Ini kan tiap genre itu dia punya pangsa tersendiri. Malah bagi saya begini, artinya kalau dulu anak-anak muda itu tidak tertarik menyanyikan lagu Bali, sekarang mereka bisa belajar berbahasa Bali lewat lagu, walaupun dengan musik yang cenderung lebih modern. Ya kenapa enggak? Ini kan sebagai jalan pembuka. Betul. Bukan tidak mungkin lama-kelamaan mereka juga bisa mempelajari lagu berbahasa Bali yang memang dengan musik khas Bali. Karena salah satu contohnya kayak begini, Widi Widiana dia terkenal dengan lagu bahasa Mandarinnya. Yeah. Tapi satu saat dia mendapat lagu yang diciptakan oleh Tika Pagraki, diduetkan dengan Dek Uli, iramanya sangat-sangat modern, jauh dari warna Widi Widiana sebelumnya. Jauh dari Mandarin Nah, begitu. jauh dari Mandarin, jauh dari lagu etnik Bali. Ini justru menjadi pintu pembuka. Artinya anak muda sekarang yang sebelumnya tidak tahu Widi Widiana dan menganggap bahwa Widi Widiana lagunya kuno. Tapi begitu dengar dengan gaya sekarang, keren juga ya. Nah kan jadi mereka itu. Jadi pendekatannya menurut saya anak-anak milenial itu menjadi suka lagu Bali itu salah satunya karena pilihan musiknya. Jadi kalau dulu orang barangkali hanya tahu musik lagu Bali itu hanya Mandarin atau etnik atau mungkin agak sedikit kendang kempul. Kalau sekarang alternatifnya makin banyak. Mau lagu Bali yang model nge-rap juga ada, mau lagu Bali yang bergaya metal juga ada. Yang artinya anak muda sekarang mau tinggal pilih lagu Bali yang macam mana juga ada. Ini yang membuat generasi milenial itu makin banyak yang menyukai lagu pop berbahasa Bali. Ya, lagu itu bisa menjadi media pembelajaran, Pak Adnyana ya. Betul. Ya. Setuju. Sejauh mana lagu Bali ini bisa kira-kira untuk menjadi media pembelajaran bahasa terutama? Saya tidak ambil contoh dari orang lain ya, pengalaman saya pribadi sendiri. Dari kecil sebelum saya sekolah, kebetulan di rumah bapak saya sudah suka putar lagunya band Putra Dewata, Pak Gung Mede Cakra, Kusidoka dan segala macam. Secara tidak sadar, saya mulai jadi berpikir, ternyata ada, kalau di bahasa Bali kan ada cecimpedan, ada wewangsalan, sesenggak. Saya belajar dari sana, ternyata ada misalnya, ya, saya masih ingat kata-kata menarik sekali dari salah satu lagunya Gung Mede Cakra, misalnya, yang saja beli tengah mesui kaput, beli neme kenah kewala beli takut. Itu secara tidak sadar kan ngajarin bahasa Bali, ngajarin bahasa salah satu kegayaan bahasa Bali. Atau misalnya orang bilang, buka medamar di abing kunang-kunangan matan beline. Pelajaran bahasa yang masuk. Jadi bahwa secara tidak langsung lagu menjadi media pembelajaran bahasa menurut saya sangat betul, sangat ada. Disadari atau tidak, itu orang mulai terbiasa. Bahkan ya kalau misalnya sekarang tiba-tiba muncul, bahkan yang paling belakangan aja termasuk munculnya jargon-jargon baru.
Lagunya Repeni misalnya secara nggak langsung, misalnya maju, yang mundur, ti. Ya. Itu jadi jargon. Itu kan pembelajaran bahasa juga, bahwa ternyata dalam bahasa itu ada yang disebut dengan slogan, ada semboyan, ada jargon, bahasa kayak gini. Ya, kalau kita mau gunakan, sangat-sangat bisa sebagai media pembelajaran. Jadi peran lagu Bali ini dalam turut menjaga dan melestarikan bahasa Bali itu ada. Kalau menurut saya pribadi sangat-sangat ada, sangat. Ada ya? Karena bukan hanya sekedar artinya pangkuala melestarikan, enggak. Karena faktanya kalau mau ditanya di masyarakat, apakah yang suka lagu Bali itu hanya orang Bali sendiri yang berbahasa Bali sendiri? Jawabannya tidak. Boleh dicek misalnya di YouTube, itu banyak. Saya mulai dari misalnya ada beberapa bule ekspatriat yang tinggal di Bali, yang dalam bayangan kita bule ekspatriat ngomong bahasa Inggris. Ternyata ada yang suka berbahasa Bali dan suka lagu Bali. Dan itu mereka dapatkan dari lagu-lagu Bali. Dari lagu Bali, dari YouTube. Karena mereka justru ngeliat, ini kok, pertamanya mereka berpikir, ini unik ya. Ini istilahnya, kalau orang mereka mengatakan bahwa ini kayaknya natural dan segala macam. Mereka kepingin belajar. Itu boleh. Terus kemudian, Bali sendiri ada begitu banyak ragam orang yang datang ke Bali. Dari Jawa, Sumatera, dan segala macam. Tidak sedikit dari mereka yang juga belajar bahasa Bali. Saya lupa namanya, kemarin ketemu salah satu penyanyi lagu pop Bali. Dia bilang dia punya teman itu orang Jawa, justru dia sendiri menciptakan lagu Bali dan menyanyikan lagu Bali. Orang Jawa. Dan saya jadi teringat 10 tahun yang lalu waktu itu ada ya? Salah satu radio di Denpasar itu bikin lomba cipta lagu Bali. Saya termasuk jurinya waktu itu. Saya, Agung Wirasuta, sama siapa satu lagi waktu itu. Dan sepakat lagu terbaik jatuh pada lagu yang berjudul Iluh. Iluh jegek, iluh sayang. Begitu saya mau cari tahu sama juri, siapa penciptanya? Penciptanya ternyata bukan orang Bali. Orang Jawa. Dia adalah karyawan bengkel motor yang sudah lama tinggal di Bali dan suka dengar lagu Bali. Nah, ini kan sebagai bukti bahwa ternyata lagu ini bisa jadi media pembelajaran. Mereka yang sebelumnya tidak tahu bahasa Bali, karena dengar lagunya, ini kayaknya enak ya iramanya ya. Pertama kan dari musik dulu, iramanya enak, musiknya enak, mulai pelan-pelan belajar bahasanya. Termasuk kemarin ada lagunya Tripuspa, judulnya Bawa. Nah, ini saya dengar cerita dari Galuh Bilen, salah satu penyanyi Bali. Dia bilang, teman-teman dan karyawannya Galuh Bilen kan ada beberapa yang bukan orang Bali. Ternyata ikut nyanyi-nyanyi, artinya sambil kerja nyanyi-nyanyi lagunya Tripuspa. Ditanyain, memang kamu tahu artinya kamu nyanyi lagu tuh? Tahu dong, Mo. Ini kan tentang cewek kan, yang berbodi pendek, yang awalnya merasa dilecehkan, tapi ternyata dia justru percaya diri dan sudah laku sekarang. Sama kayak saya gitu. Nah, jadi orang luar belajar bahasa Bali lewat lagu. Apalagi orang Bali sendiri seharusnya kan gitu. Sangat bisa. Ya, termasuk juga orang Bali yang berada di luar Bali. Ya, seperti kita ketahui kan di daerah-daerah eks-transmigrasi, di situ juga lagu-lagu Bali sangat banyak digemari. Salah satunya saya dengar itu di Sulawesi, di daerah Toli atau apa itu namanya. Bahkan ada penyanyi Bali yang dari sana itu penyanyi dan pencipta lagu Bali dari sana juga ada, Yantawan kalau nggak salah namanya, ada. Terus ada juga yang transmigran dari Nusa Penida, saya lupa dia transmigrasi di mana, itu juga dia bikin lagu Bali. Banyak. Jadi artinya kalau ngomongin apakah lagu itu bisa menjadi media asal-asal berperan dalam melestarikan bahasa Bali, saya bilang sangat. Sangat bisa. Saya pernah tinggal lama di Sulawesi Utara, jadi di daerah transmigrasi itu, saya dengar banyak sekali anak-anak muda yang menyanyikan lagu Bali, main gitar dengan lagu-lagu Bali, dan itu menjadi sebuah rasanya kok, wah ini luar biasa. Jadi gimana menurut Pak? Ya, ini kan masalah pendekatan selera juga ya. Kalau saya bilang ambil contoh kayak begini, lagu Bali yang awalnya kita lepaskan dulu lah
kontroversi perdebatan bahwa apakah ini bercirikan musik Bali atau tidak. Tapi kita lihat lagu berbahasa Bali dulu gitu. Beberapa tahun yang lalu ketika Motivora, grup band dari Buleleng itu bikin lagu Ngalahin Gumi, itu penggemarnya sampai seantero Indonesia bukan hanya orang Bali, tapi orang luar juga suka. Kenapa? Salah satu pendekatannya pada waktu itu kebetulan Motivora memainkan musik pop yang cenderung dianggap mirip salah satu band nasional. Yeah. Sehingga pendekatan pertamanya apa? Musiknya dulu kan. Musiknya orang, ini kayaknya musiknya mirip musiknya si ini ya, keren ya. Mereka dengerin musiknya. Dari sana baru kemudian mereka, pertanyaannya mereka ngerti nggak bahasa? Mungkin awalnya tidak, tapi lama-kelamaan bisa. Nah, kenapa anak muda suka, termasuk grup band yang seperti Pak Made bilang tadi di daerah Transmigran, mereka bisa genjreng-genjreng mainin gitar, ya karena mereka kalau sekarang mengakses musik itu kan gampang. Yeah. Tinggal buka YouTube, oh ada lagu pop, ada lagu rock yang model kayak begini. Mereka belajar dari YouTube, mereka bahkan kalau di internet itu kita lihat bukan hanya chord gitarnya, lirik lagunya juga ada. Ya, lengkap, sangat mudah orang mempelajari. Jadi bisa aja sambil mereka duduk di mana di warung nongkrong sambil buka internet, sambil mereka lihat lirik lagunya mereka main gitar, nyanyikan lagu Bali. Iya. Sangat bisa, itu banyak terjadi. Iya. Berkaitan dengan penggunaan bahasa dalam lagu pop Bali. Iya. Nah, sekarang penggunaan bahasa ini pandangan masyarakat umum bahwa lagu pop Bali belakangan banyak menggunakan bahasa di luar bahasa Bali. Iya. Mungkin dicampur dengan bahasa Indonesia atau bahasa bahasa Inggris. asing. Ya. Bagaimana menurut Pak Adnan? Ini terus terang saya bukan pakar, bukan ahli soal anggah-ungguh bahasa ya, tetapi saya harus akui iya banyak terjadi penggunaan bahasa Bali yang campur aduk, yang tidak jelas gitu. Kepada beberapa penyanyi dan grup band saya pernah ngobrol langsung, artinya nanya kenapa harus seperti itu, artinya kenapa harus bahasa Bali dicampur dengan bahasa Indonesia. Ya sekali lagi kalau campur bahasa itu menurut saya dengan bagian terpisah ya. Seperti dulu misalnya ada lagu Andre Hehanusa, dia bikin lagu dengan Julio Iglesias, dalam satu lagu ada bahasa Inggris, ada bahasa Indonesia. Yeah. Tetapi bahasa Inggrisnya dulu, lalu bahasa Indonesianya, bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesianya. Itu masih bisa. Yeah. Tapi ketika dalam satu kalimat masuk beberapa bahasa, yening aku mikirin kamu, I can believe it. Bahasa apa itu? Yening aku mikirin kamu, yening aku mikirin kamu, I can believe it. I love you. Bahasa Inggris, bahasa Bali, bahasa Indonesia itu jadi satu kalimat. Ini yang menurut saya banyak terjadi sekarang. Alasannya karena bilang, biar gampang katanya. Biar gampang mengena, biar mudah diikuti, biar easy listening. Itu alasan kebanyakan. Tapi kemudian kalau berdalih soal itu, ya kita coba tanya pada zamannya Pak Tut Bimbo dulu, zamannya Yong Sagita bikin lagu, bisa juga kok tanpa mencampur adukkan bahasa itu bisa. Ada juga lagu Yong Sagita, saya ingat ada bahasa Inggrisnya, tapi ada konteksnya begitu ya. Ya makanya ada konteksnya. Anggaplah kayak begini misalnya, dia berbicara soal lagunya Jun misalnya, Sayonara Mata Masyo, Keto Orahang Adi. Kan pas konteksnya. Ada bahasa Jepang, ada bahasa Indonesia, ditu adi ngeling, laut ngorang kan beli, I love you. Konteksnya kan pas. Ya. Tapi kalau dalam satu kalimat kemudian campur aduk, itu yang barangkali kemudian menyebabkan masyarakat banyak yang mengatakan juga ini bahasa Balinya kok campur aduk segala macam. Nah, berkaitan dengan bahasa Bali itu juga ada bukan hanya sekedar penggunaan katanya, bukan hanya pemilihan diksinya aja yang kurang tepat, tapi banyak juga yang penulisan aksaranya yang tidak tepat. Yang sempat dibicarakan waktu ini sama saya lupa dari Balai Dinas Kebudayaan kalau sempat itu bikin. Karena misalnya sama kayak orang mengatakan sube. Yeah. Sube tulisannya kan suba, bukan sube. Yeah. Kemudian sube disingkat menjadi be. Yeah. Tresna beliwat ditulisnya tresna be liwat. Kalau orang salah baca tresna be liwat. Iya. Konotasinya kan bisa berbeda. Yeah. Nah, itu kadang-kadang
perlu kita terus ingatkan, terus kita sampaikan bahwa ada sesuatu yang harus mereka perhatikan ketika menggunakan bahasa itu. Gitu. Ya, jangan-jangan penulis lirik ini tidak tahu, betul ya. Nah, kalau soal ketidaktahuan ini kan lagi-lagi kalau saya bilang seperti peribahasa mengatakan malu bertanya sesat di jalan. Kalau mereka tidak tahu, kemudian mikir, saya harus hubungi siapa ya? Bingung saya menghubungi siapa-siapa. Sekarang kan ada ini. Iya, betul. Kamus bahasa Bali ada. Mau nyari apapun ada. Angka Bali bahasa juga ada. Kalau kemudian tidak puas, mau ketemu bisa datang ke Balai Bahasa, bisa datang ke Dinas Kebudayaan. Ada penyuluh bahasa Bali. Iya, betul. Artinya bahwa bukan persoalan, saya nggak tahu harus nanya ke siapa, ada tempat mau bertanya. Tapi itu kan kembali lagi kepada keinginan, kita memang serius nggak ingin istilahnya. Ada nggak kaitannya dengan sikap bahasa itu, Pak Adnyana? Itu dia mau saya sampaikan, baru mau saya sampaikan. Serius nggak kita bahwa kita memang ingin melestarikan bahasa Bali, bahwa kita bangga berbahasa Bali, setia berbahasa Bali, dan juga harus tahu kaidah dalam berbahasa itu kan. Bagaimana saya mengatakan, oh saya bangga berbahasa Bali, tapi saya sendiri kaidahnya nggak tahu. Harus tahu kaidahnya juga dong. Kalau misalnya apalagi bagaimana saya bisa setia kepada bahasa Bali, harus tahu kaidah berbahasanya juga. Nah, saya tidak memungkiri, memang dalam seni, karena saya juga sering berdiskusi dengan beberapa seniman atau penyanyi, apalagi ketika mereka berbicara tentang musik, pemilihan diksi itu kan kadang-kadang sangat mempengaruhi lafal lagunya, irama lagunya. Misalnya kita genjrang-gendeng, iramanya, kalimatnya cocoknya begini, tapi kok dipaksakan dengan kalimat lain, kok iramanya nggak enak ya jadinya. Nah, dalam hal tertentu mungkin bisa kita maklumi, artinya ada sedikit ya penyimpangan sedikit masih oke lah. Tapi pemotongan gitu kalimat itu masih oke. Tapi jika dengan sengaja, misalnya Bapak bikin, oh saya pingin bikin lagu seperti lagunya si A, biar keren, campur adukin bahasa. Itu yang kurang pas barangkali. Artinya ketidakpasan berbahasa itu bukan karena pertimbangan estetika seni musiknya, tetapi lebih karena kepingin biar keren aja, biar ngetren aja. Itu ada yang terjadi, juga ada yang seperti itu gitu. Jadi kalau bisa saya simpulkan tadi itu bahwa dalam berbahasa, dalam lagu itu pun kita harus memperhatikan ya kaidah, begitu ya. Kalau tadi kan ada dua sebenarnya kan. Kaidah yang pertama kaidah bahasa perlu. Terus kemudian yang kedua, karena ini masalah seni musik juga, jadi kaidah bermusik juga perlu. Jadi ini yang harus istilahnya dibuat menjadi selaras kedua-duanya. Kita nggak bisa juga memaksakan, bahasanya nggak bagus. Misalnya ada orang mengatakan tadi, tresna beliwat. Nggak boleh bilang beliwat, harus lengkap. Tresna sube liwat. Tapi ketika dicoba dinyanyikan pakai gitar, kok nggak pas ya? Nah, itu kan artinya dalam hal itu ya ada terjadi kayak kompromi-kompromi. Masih dimaklumi. Sepanjang itu tidak istilahnya dalam tanda kutip malah merusak kaidah berbahasa itu gitu dia. Nah, selama ini bagaimana Pak Adnyana melihat dari periodisasi itu penggunaan bahasa, misalnya periode 70 sampai 90 katakanlah begitu, 90 ke atas, dari sisi penggunaan bahasa bagaimana Pak Adnyana melihat ini? Biar tidak keliru juga, saya tidak mengatakan bahwa 100% misalnya pada zaman Pak Gong Made Cakra almarhum itu bahasa Balinya 100%, istilahnya 100% sesuai kaidah, saya juga bilang enggak. Karena itu kembali lagi seperti yang saya bilang, bahwa orang membuat lagu itu banyak pertimbangan. Betul. Artinya pemenggalan katanya biar pas dengan musiknya itu pasti ada. Tetapi kalau jika misalnya upaya untuk menjaga bahasa Bali itu, mohon maaf saya bilang bukannya bermaksud menyinggung siapa, pada periode zaman dahulu itu upaya untuk berusaha menjaga kaidah bahasa itu masih terlihat. Saya pernah ketemu Eka Jaya misalnya, dia bikin lagu judulnya Bulan Bisu. Saya pernah nanya, Eka bukankah itu bahasa Indonesia, kenapa nggak pakai bahasa Bali? Dan jawabannya sangat masuk akal.
Apa menang gue beli? Aman terjemahan bahasa Bali, bulan bisu menjadi bulan bege. Bulan bege kok secara estetika didengar kok nggak enak ya? Kurang pas. Kurang gitu. pas. Ya. Nah, jadi pada zaman dulu pun ada pengguna, atau kayak lagunya Yong Sagita misalnya. Ada beberapa lagunya dia misalnya yang secara bahasa artinya tidak 100% sesuai kaidah berbahasa. Ya. Tetapi itu artinya masih sangat bisa dimaklumi gitu. Masih ada. Nah, ketatan berbahasa masih bisa. Termasuk juga upaya artinya kalau jika misalnya memang masih bisa menggunakan bahasa yang sesuai dengan angga ungunya, kenapa tidak gitu. Nah, kalau artinya bukan sengaja dicarikan, ya artinya dari niat awal memang bikin lagu itu bahwa bahasanya seperti apa. Ada lagu tertentu yang justru malah menggunakan bahasa. Ada beberapa lagu yang saya suka, misalnya salah satunya ada kalimat ini. Bulan purnama endak mekalangan, sami bungane sedang kembang. Kembang sekadi kidung tresnan beli. Nah, jadi bahasanya memang dibuat pas seperti itu ada. Atau Puitis begitu ya? Puitis banget. Ya. Atau misalnya nggak usah yang lagu puitis seperti itu. Anggap misalnya lagu yang kocak yang bernada bercanda seperti beracuk, caplok truk itu misalnya. Iya. Itu dia tidak, artinya dia bahasanya kan bahasa bercanda. Tetapi bahasa Balinya bahasa Bali pasaran. Lumrah ya? Sangat lumrah. Tanpa mencampur aduan bahasa lain gitu. Nah, aduh icapruk, ibracuk, caplok truk, truk puso, dagang sate, dagang ini, gelalang geliling. Ya bahasa Bali yang apa adanya itu lebih baik menurut saya gitu. Nah, jadi kalau tadi Pak Made nanya bagaimana periodisasi itu, zaman dulu masih ada upaya untuk tetap menjaga bahasa Bali itu. Entah tinggal dipilih mau bahasa Bali pasaran, bahasa Bali yang agak madya, atau misalnya yang puitis atau yang biasa, yang dulu cenderung lebih terjaga. Ya, apakah hal-hal yang diungkapkan dulu dengan sekarang itu beda, menyebabkan penggunaan bahasa juga ada kesulitan, bagaimana itu? Sebagian kecil ya. Contoh misalnya kalau kayak sekarang misalnya ketika orang mengatakan beli nelpon Adi, Adi yang mesaut, beli WhatsApp Adi, Adi yang membalas, tahu-tahu Adi upload status. Ya itu kebetulan karena memang kosakatanya baru ada belakangan. Iya. Zaman dulu ada pengaruhnya, saya benar, karena pengaruh zaman, pengaruh pergaulan, jadi muncul kosakata baru yang kebetulan belum ada padanannya barangkali dalam bahasa Bali. Ada ungkapan-ungkapan baru gitu ya? Dan ada ungkapan tertentu yang memang kalau misalnya di bahasa Bali kan kok malah menjadi aneh jadinya memang. Sama kayak misalnya, kalau saya pernah kan berbicara soal, kalau bahasa kan, ya ini mungkin Pak Made juga paham, kata efektif dan efisien. Iya. Itu kan kalau padan bahasa Indonesia ada. Ya kan, mangkus dan sangkil. Tapi kalau pakai kata mangkus dan sangkil kok kayaknya ribet ya. Rasa bahasanya kan jadi berbeda gitu ya Pak Made. Ada kemungkinan memang bahwa kenapa bahasa sekarang itu cenderung agak sedikit ya boleh dibilang tidak sesuai ya karena pengaruh perkembangan zaman itu juga gitu. Ya, belakangan juga penyanyi atau pencipta lagu banyak mencampur adukkan bahasa ini. Ini merusak bahasa dibilang oleh masyarakat umum ini, maaf ya. Nah, bagaimana itu Pak Adnyana? Terlalu sadis sih sebenarnya kalau dikatakan merusak ya. Tapi artinya gini kalau saya, kapan dia bisa dikatakan merusak? Bahwa kalau misalnya saya hanya nyanyi, dinyanyikan, orang hanya dengar, saya tahu kok misalnya, oh itu bahasanya nggak bagus. Ya barangkali it's okay. Tapi kalau yang menjadi merusak ketika kemudian ada orang yang tidak tahu bahasa Bali, dengar kemudian lagu dengan bahasa yang tidak benar itu dan menganggap itu loh bahasa Bali. Ya ini yang bermasalah. Itu jadinya yang bermasalah. Betul. Nah kalau barangkali kalau seperti saya, Pak Made dan yang lain-lain dengar bahasa Bali, oh tahu kok lagunya itu, oh lagunya itu bahasanya nggak benar. Kita tahu, lalu yang benar bagaimana? Yang benar seperti ini. Nggak masalah kan? Tetapi yang jadi masalah dan merusak itu ketika ada generasi baru yang baru belajar bahasa dan ternyata lagu dengan bahasa Bali yang kurang tepat itu yang dijadikan sebagai referensi, sebagai acuan. Itu yang perlu diwaspadai gitu.
dengan apa namanya media yang seperti sekarang, lagu-lagu lawas pun masih mudah kita temukan dan masih mudah kita cari begitu ya. Jadi penikmat lagu bisa menikmati lagu lama. Betul. Nah, dari sisi pembelajaran ini sangat mungkin untuk dijadikan belajar apa namanya tempat belajar begitu ya. Kembali ke sekarang generasi sekarang, apakah itu penyanyi, musisi maupun penggemar bahkan lagu Bali mau nggak belajar dari yang sebelumnya gitu bahwa kenapa tidak mungkin saya misal dengar dulu almarhum Anagoma De Cakra pola lagunya kayak begini ya. Ini misalnya ini lagu bahasanya kayak begini ya. Ya kita coba belajar dari sana, kenapa tidak gitu loh. Yang penting sekarang mau nggak, niat nggak untuk belajar. Apa sih yang tidak bisa sekarang ya zaman sekarang ini? Betul. Bahkan saya juga menjadi kaget jujur aja dalam era YouTube ini. Saya waktu SD pernah dengar lagu dari film tertentu, judulnya apa? Saya cuma ingat judul filmnya. Cari ada. Iseng-iseng sekarang cari, astaga ternyata ada. Benar-benar luar biasa. Yang penting mau belajar nggak sekarang gitu aja. Ya. Baik, menarik sekali perbincangan kita Pak Adnyana. Yang terakhir Pak Adnyana, apa harapan Pak Adnyana berkaitan dengan bahasa yang digunakan dalam lagu pop Bali ini? Harapan Pak Adnyana untuk penulis lagu, musisi berkaitan dengan bahasa Pak Adnyana. Kembali ke 3 sikap bahasa itu tadi. Itu yang perlu mereka kuasai, artinya bangga berbahasa Bali, setia berbahasa Bali, dan harus menguasai kaidah berbahasa Bali. Itu yang perlu ditingkatkan. Harapan saya bisa meningkatkan soal kaidah berbahasa Bali itu. Bukan persoalan mencampur bahasanya, tapi selama mereka tahu kaidah berbahasa, kalaupun misalnya dengan kepentingan dengan dalih kepentingan seni, ada keinginan istilahnya untuk mix mencampur bahasa, mereka tahu. Jadi pada saat mana bisa mencampur, sebatas mana bisa mencampur, jadinya nggak masalah. Jadi, harapan saya bisa seperti itu banyak belajar lagi gitu sebenarnya untuk kaidah itu gitu. Mumpung boleh dibilang senior masih ada kan sekarang, musisi, penyanyi senior, pencipta lagu senior mumpung masih ada, marilah sharing dan berbagi ilmu dengan mereka. Pak Adnyana, kira-kira siapa yang bisa dijadikan panutan dalam sekian jangka perkembangan lagu pop Bali ini dari sisi bahasa? Sulit ya kalau saya bilang, karena masing-masing kan punya selera tersendiri. Iya. Tapi kalau pribadi, Pak Adnyana? Ada plus minusnya juga sih. Tapi kalau saya bilang, bagaimanapun gitu, kalau saya bilang Pak Anagoma De Cakra bisa menjadikan panutan salah satunya. Kenapa saya bilang, walaupun Pak Anagoma De Cakra ada beberapa lagunya itu seperti memang dibuat dengan gaya kocak, dengan gaya bahasa biasa, tapi ada juga lagu dengan bahasa yang tertata rapi. Ya contoh seperti misalnya Bunga Sandar itu. Itu kan ini ini kita kalau saya bilang maka belajar dari Pak Anagoma De Cakra. Pak Anagoma De Cakra bikin lagu Kusir Dokar, Supir Bemo dengan nada yang bercanda, tapi di satu sisi dia bisa bikin lagu dengan tata bahasa Bali yang rapi juga. Ada juga yang lumrah. Ada juga yang lumrah seperti biasa. Kusir Dokar. Betul. Nah, kenapa misalnya kenapa generasi sekarang tidak bisa bercermin dari Pak Anagoma De Cakra misalnya? Mau milih yang mana gitu ya? Gitu ada. Betul. Bapak bukan masalah bisa atau tidak, tapi masalah mau atau tidak. Ada kemauan atau tidak? Ada kemauan atau tidak? Karena kalau ada kemauan, saya yakin mereka bisa kok. Bisa. Bertanya kepada siapapun banyak itu sekarang bisa kesempatan. Iya. Terima kasih Pak Adnyana. Menarik pembicaraan kita berkaitan dengan belajar dan melestarikan bahasa melalui lagu. Namun Pak Adnyana, kita dibatasi waktu dan kita harus menyelesaikan perbincangan ini. Terima kasih Pak Adnyana sudah bersedia mengisi atau memenuhi undangan kami. Semoga apa yang kita perbincangkan ada manfaatnya bagi kita, Pak Adnyana, terutama bagi sahabat bahasa di mana saja sahabat bahasa berada. Baik, Pak Adnyana, terima kasih sekali lagi atas kehadiran dan ilmunya. Pak Adnyana sudah berbagi dengan sahabat bahasa.
Baik, sahabat bahasa, di mana saja sahabat bahasa berada, demikian tadi perbincangan saya dengan Bapak Made Adnyana dalam topik belajar dan melestarikan bahasa melalui lagu. Jadi belajar dan melestarikan bahasa Bali melalui lagu-lagu pop Bali. Terima kasih sekali lagi atas kesediaan sahabat bahasa mengikuti program ini dari awal sampai akhir. Semoga apa yang kita perbincangkan ini ada manfaatnya bagi kita semua. Salam bahasa.